tutorial dompet sekat. Di antaranya ada beberapa sekat yang saya bikin hari ini, yaitu 4 sekat. Oke, yuk kita mulai. Bahannya apa aja sudah saya tampilkan di video ya. Saya memakai kain katun Jepang motif kotak-kotak ini, 2 kain, 1 busa, dan 1 kain keras yang ada lemnya. Saya juga pakai kain ukuran tersebut, terus kain motif ukuran 3 cm untuk bis keliling dari dompet tersebut. Ini bahan yang saya pakai. Kita bersihkan dulu kainnya, awas kebalik, busa angin mana atas mana bawah, karena ini kebetulan kain Jepang motifnya kotak-kotak, jadi saya bikin dulu motif kotak itu dijahit ulang. Bisa juga di quill free motion, bisa, karena ini udah ada jejaknya jadi tinggal jahit aja. Ini hasilnya, jahitan dari motif tersebut. Kita gunting rapih dulu sebelum dimulai. Kain dalamnya saya memakai kain keras yang ada lemnya, biar bagian dalam itu agak keras, yang bagian luarnya kita pakai busa angin. Kita bersihkan dulu. Jadi 2 lapis terpisah ya, lapisan dompet luar sama lapisan dompet dalam. Yang luar yang ini memakai busa angin, dan bagian dalam memakai kain keras yang bisa disetrika, terserah ukurannya apa. Saya kurang paham juga kain keras modelnya apa aja. Saya susun dulu. Yang untuk sekatnya, yang pertama kita bikin adalah sekat yang pakai sleting dulu. Jadi pengerjaannya itu dari dalam dulu ya, baru nanti digabungkan dengan kain luar yang ada busanya itu, baru disatukan. Ini memakai plastik. Saya pakai plastik yang biasa dipakai untuk meja makan, alas plastik meja makan itu. Ini fungsinya apa? Biar kita tahu isi dompet itu isinya apa. Jadi kita tulis nanti ya, kita kasih catatan di dalam plastik itu. Entah itu untuk ini uang belanja kah, uang bayar listrik kah. Oke. Ini harus diperhatikan dulu ya, penempatan si plastik itu. Nah, nanti kan setelah di tekuk itu, nanti posisi si plastik itu harus pas. Setelah itu kita pasang sleting. Saya pakai sleting ukuran 3 cm. Enggak apa-apa, bukan 3 cm, ukuran 3. Bisa juga pakai yang berlimpah juga, relnya nggak apa-apa. Tapi menurut saya biasanya tambah besar relnya, semakin besar kepala sletingnya, dan itu akan menumpuk. Jadi pakai yang kecil, saya pakai yang kecil. Setelah itu kita balik dulu, meyakinkan jahitan kita udah betul, posisi jahitnya udah betul. Kita balik dulu, kita rapikan dulu si benang-benangnya, kita pasang dulu kepala sletingnya. Kepala sleting nomor 3 ini menurut saya agak cocok ya, nggak terlalu besar gitu. Ini agak kesulitan juga saya pasang kepala sleting ini, jadi ya harus sedikit bersabar untuk masangnya. Oke, akhirnya bisa. Kita pakai dompet ini karena kita pakai 4 sekat, jadi saya memakai 4 kepala sleting. Setelah itu, setelah terpasang semuanya sletingnya, kepala sletingnya, kita kasih tanda dulu tengah-tengah, biar menyatukan sisi atas sama sisi bawahnya. Nah, habis itu kita jahit dari atas ke bawah. Jadi kayak berbentuk kotak gitu deh.
Kita jahit dulu. Mohon maaf ya, kayaknya meja jahit saya penuh kayaknya. Semua ada di meja, termasuk Lego kayaknya. Gak apa-apa, mohon dimaklum mak-mak. Kita jahit selanjutnya sisi yang satunya lagi. Nah, kita pasin dulu ya. Biasanya kalau hasil jahitan dari sleting itu suka agak tinggi sebelah gitu. Tapi nggak masalah sih, tidak mempengaruhi si bentuk sebetulnya. Nah itu kita lepas dulu jarum pentulnya, habis itu kita balik. Kita buka dulu deh sletingnya biar gampang baliknya. Kita tutup lagi. Oke, udah jadi, benangnya dibersihin dulu. Nah, kita lipat. Ya. Kita membutuhkan itu 1 lembar lagi. Oke, kita udah punya. Nah, punya saya udah jadi itu 4. Nah, kurang lebih nanti akan seperti gitu. Kita bikin dulu slotnya. Ini pakai ban bikinan sendiri dari kain berlapis. Saya pakai 3 cm kali, ya terserah nanti itu habisnya berapa meter. Kita jahit dulu. Saya jahitnya dari bagian buruknya dulu, nanti akan dilipat ke bagian baiknya. Setelah itu kita lipat ke dalam ya, ke bagian luar. Dirapiin dulu. Nah, ini udah jadi. Itu bisa disesuaikan, kita sesuaikan aja dengan feeling gitu. Itu sekatnya, yang itu kosong, yang atas itu juga kosong. Jadi saya cuma sekat cuma 3 biji itu aja. Tapi teman-teman kalau mau bikin sekatnya beberapa, kalau kartunya banyak, gak apa-apa, bikinnya kebanyak. Setelah itu kita jahit yang tadi kita bikin itu, sekatnya itu kita jahit tengah-tengahnya. Sudah terbentuk, kelihatan bentuknya. Nah, kita pengerjaan tadi kan di bagian dalam ya, di bagian dalam dulu. Karena saya nggak pengen jahitan dari bagian dalam itu kalau disatukan nanti jahitan di bagian luar itu kelihatan, makanya saya pisah. Setelah ini kita ngerjain dulu magnetnya. Saya pakai pendedel untuk ngelobanginnya. Dibolongin aja, disesuaikan berapa tengahnya di mana, berapa si lubang itu disesuaikan aja. Saya pakai kain keras apa kain apa gitu untuk menahan, jadi nggak langsung besi kecil itu yang dalam itu saya kasih penahan. Nah, seperti itu pakai kain keras yang ada di kaki saya, di kaki yang ada di sebelah saya. Setelah itu kita pasang yang di sebelahnya, sama saya pakai alas juga biar agak kuat. Oke, sudah terbentuk. Teman-teman disesuaikan ya, dipas-pasin dulu gitu, magnet yang atas sama magnet yang bawah itu ya. Setelah itu sebelum digabungkan kita bikin dulu bis untuk talinya, untuk cantolannya. Aduh, namanya apa ya itu cantolannya itu. Nah, itu
disesuaikan aja, kita pakai piling aja, saya nggak pakai ukuran. Nah ini udah hasilnya. Saya mohon maaf saya nggak pakai tutorial cara bikin bis bannya. Itu kurang lebih sama kayak bikin slot kartu itu. Saya bikin dari bagian dalam dulu ke bagian luar, kurang lebih begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bisa praktik di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.